Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugraha dengan NPM 2417051058. Jadi kali ini saya akan belajar tentang gerbang logika dengan transistor ya. Di sini saya belajar menggunakan media internet. Di sini kita akan cari sebuah artikel nih. Gerbang logika ya. Nah, kita coba ini. 101 computing. Oke, translate. Nice. Ya, seperti yang Anda ketahui, komputer hanya memproses data biner dari angka 0 dan 1. Misalnya CPU terbuat dari transistor, sebuah elektronik kecil dinyalakan. Dinyalakan itu 1, dimatikan itu 0. Transistor adalah komponen elektronik dengan 3 pin. Pada dasarnya, transistor adalah saklar antara 2 pin kolektor dan emitter yang dioperasikan dengan mengalirkan arus kecil pada pin ketiga yang disebut basis. Nah, ini jadi kayak gini transistor. Yang ini kolektor, ini emitter, dan ini basis. Lawan ke basis, terus ke kolektor. Jadi ketika basis ini menerima sinyal, kolektornya itu akan menyambung dengan emitternya nih. Gerbang logikanya di sini ya yang akan kita fokuskan. Gerbang logika ini adalah kan elektronik kecil dan terbuat dari satu atau dua transistor. Logika itu ada gerbang AND, OR, NOT, XOR, dan NAND. Gimana ini bacanya? NAND. Oke, di sini ada AND gate nih, gerbang AND atau DAN. Jadi DAN ini akan bernilai, di sini kita sebutnya 1 itu true, 0 itu false ya. Jadi DAN itu akan bernilai true jika keduanya itu true. Jadi kalau misalnya di ketiga dan kedua nih, ini kan true nya cuma 1 ya, dan satunya false. Kalau di gerbang logika N ini hasilnya itu false jika ada false di salah satunya, dan jika keduanya false pun berarti jelas hasilnya akan false. Lalu ke gerbang OR nih, gerbang OR di sini atau di sini ini kayaknya ya benar kayak gini. Oke, jadi OR ini bisa bernilai atau menghasilkan true jika ada salah satunya true atau keduanya true. Jadi beda nih kayak N tadi. Kalau N tadi kan harus dua-duanya nih. Kalau OR itu minimal ada satu aja yang true, itu hasilnya bakal true. Terus ada NOT. NOT ini kayak inverse atau ya kebalikan. Jadi kalau suatu nilai ini misal false nih, kalau diterapkan gerbang NOT ini, dia akan menjadi kebalikannya, yaitu menjadi true. Begitu juga sebaliknya nih, true jika diberi gerbang logika NOT, itu akan menghasilkan false. Lalu gerbang N dan NAND. Nah ini tuh bisa dibilang kebalikan dari N atau kebalikan dari gerbang dan. Kalau dan tadi kan dia harus dua-duanya true agar menghasilkan nilai true. Sedangkan kalau di gerbang ini itu kalau dua-duanya true dia akan menghasilkan false. Jadi cara kerjanya dia
jalankan dengan gerbang logika dan dulu ya dengan n itu dengan n, lalu hasilnya itu dinotkan. Jadi ibarat nih ini false dan false, dia jika dengan gerbang n maka hasilnya itu seharusnya false karena di sini adalah gerbang none, jadi false tadi dinotkan dan not dari false itu true. Nah, kalau melihat dari nih tabel kebenaran dari gerbang logika n itu 3 false dan 1 true dari keempat kemungkinan ini. Kita lihat di sini. Nah, dari 4 kemungkinan yang sama itu hasilnya berbanding terbalik dengan gerbang logika dan dimana 3 true dan 1 false. Nah, jadi ya kira-kira begitulah kalau gerbang logika none ini. Oke, kita cek dulu ke bawah. Wah, keren ya websitenya, bisa coba ini. Kebenaran ini apa ini? Bukan dulu. Ini foto ya. Di sini ada sirkuit terpadu. Oke, jadi di sini kita fokus ke gerbang logika dulu ya. Jadi nanti ini bisa lah kita bahas-bahas sedikit ya. Ada 2 nih. Oh, sekalian aja deh. Sirkuit terpadu nih disebut juga sebagai chip atau microchip. Sekumpulan sirkuit elektronik pada satu bagian datar kecil atau chip dari bahan semikonduktor, biasanya silikon. Integrasi jumlah besar sensor kecil ke dalam chip menghasilkan sirkuit yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih cepat daripada yang dibangun dari komponen elektronik diskrit. Seperti ini nih contohnya. Gerbang N quad to input. Ini ada mikroprosesor. CPU komputer pada satu sirkuit terpadu. Mikroprosesor adalah sirkuit terpadu digital serbaguna berbasis clock process register yang menerima data pindah sebagai input. Prosesnya sesuai dengan instruksi tersimpan dalam memorinya dan memberikan hasil sebagai output. Oke, kita ke NVIDIA seperti biasa. Nah, di sini ada pengertian dasar nih. Ibarat ya reference pengertian dasarnya. Di sini ada gerbang logika dan logic gate. Adalah blok penyusun utama dari sistem digital. Gerbang ini berfungsi proses sinyal logika biner, yaitu 0 low 1 high untuk menghasilkan keluaran berdasarkan logika tertentu. Ini misalnya and or not. Jadi apa itu transistor nih? Kita bahas sedikit nih. Transistor itu kayak tadi yang di sebelumnya itu sebagai saklar switch sinyal. Dalam konteks logika itu transistor paling sering digunakan sebagai saklar digital untuk mengalirkan atau memutus arus berdasarkan input logika. Nih jenis transistor nih yang umum digunakannya ada BJT, bipolar junction transistor. Ini kurang umum nih untuk pengembangan modern. Terus ada MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Ini yang paling umum nih karena efisien dan hemat daya. Jenis MOSFET itu ada lagi. Ada NMOS, N-channel, dan PMOS, P-channel. Sekarang kita bahas ke gerbang logika dengan transistor. Ya kayak tadi nih yang note yang saya bilang kebalikan inverter nih. Jadi fungsinya tuh membalikan logika input. Nah ini kayak yang saya tadi bilang nih, jika input 1 maka outputnya 0 dan sebaliknya. Nah, rangkaian dengan CMOS, 1 NMOS dan 1 PMOS disusun secara komplementer. Input masuk ke kedua gate transistor, output diambil dari NOT antara NMOS dan PMOS. Oke. Ini gerbang N.
PMOS disusun paralel, NMOS disusun seri. Ya, ketika dua input high input true nih, tuh arus bisa mengalir dari atas ke bawah. Tuh yang saya tadi bilang, jadi kalau misal salah satunya aja yang high nih, di sini high, berarti kalau cuma salah satunya dia nggak bisa mengalir tuh dari PMOS ke NMOS nya, atau dari, ya bisa dibilang gitu lah. Jadi kalau di gerbang N ini harus dua-duanya high biar bisa arusnya mengalir tuh. Lalu ada OR di sini ya, PMOS-nya seri, sedangkan NMOS-nya paralel. Jadi output high jika salah satu input high, hanya perlu salah satu input yang high, maka outputnya bakalan high juga. Ini CMOS nih, teknologi dasar. Nah, di sini nih dijelasin nih, CMOS, complementary metal oxide semiconductor, menggunakan kombinasi NMOS dan PMOS dalam satu gerbang logika untuk mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi. Ini ada keunggulannya di sini. Konsumsi daya rendah karena alusnya mengalir saat switching. Oh, berarti dia kalau nggak lagi switching itu nggak konsumsi daya ya, karena nggak ada arusnya nggak mengalir ya kalau nggak switching. Ini noise margin yang baik, densitas tinggi, bisa menampung banyak gerbang dalam satu chip kecil. Pengembangan pembahasan ya, saya tadi minta ke GPT-nya, mohon untuk dikembangkan. Ini integrasi gerbang logika di dalam IC atau integrated circuit. Transistor itu membentuk gerbang logika disusun dalam IC yang bisa memuat ribuan hingga miliaran transistor. Ya, contohnya ada mikroprosesor, FPGA, mikrocontroller. Nih, kedua, perkembangan teknologi transistor. Ini transistor awal itu menggunakan germanium dan ukuran besar. Nah, kalau sekarang itu udah kan silikon dan skalanya nanometer, jadi kecil banget. Ada FinFET dan GL. Adalah arsitektur transistor baru yang mungkin kecepatan lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah. Ini ada peran gerbang logika nih dalam sistem komputer nih. Perannya itu dalam ALU nih, atau arithmetic logical unit. Yang lalu ada kontrol untuk pengambilan keputusan logis, memori dan register, sirkuit sekuensial, flip-flop, counter, template operasi komputer. Sebab penerimaan 1+1 sebenarnya dijalankan oleh jaringan dibuat transistor yang bentuk gerbang logika kompleks. Simulasi ini kesimpulannya nih, gerbang logika ini adalah dasar dari komputasi digital dan dibangun dari transistor sebagai saklar logika dan kombinasi NMOS dan PMOS dalam konfigurasi CMOS. Gerbang logika mampu memproses sinyal logika secara efisien dan cepat. Penerapan transistor dalam gerbang logika merupakan jembatan antara dunia fisik nih, hardware, dan dunia logika software. Nah, mengapa pemahaman ini penting buat kamu sebagai calon ahli komputer? Ini sebenarnya mudah dipahami ya, gerbang logika ini, karena ya namanya gerbang logika ya. Jadi kalau kita bisa membuka gerbang ini berarti kita nanti bisa memahami logikanya lah. Jadi mungkin sekian ya dari saya ucapkan terima kasih. Jadi akhir dari sesi belajar kali ini tentang gerbang logika dengan transistor saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.